Halo teman-teman, bertemu lagi dengan gua, Benny. Di video ini gua mau ngebahas soal 5 hal yang harus diperhatiin biar nggak masuk penjara karena urusan bercinta. Nomor satu yang harus diperhatiin itu umur. Mempertimbangkan umur itu penting karena berhubungan seks dengan perempuan di bawah umur adalah kejahatan. Di dalam penjara yang gue tahu, perlakuan para napi ke pelaku pencabulan itu berbeda dibanding perlakuan mereka ke pelaku kejahatan lain. Lebih jahat untuk pelaku kejahatan terhadap anak. Perlakuannya juga lebih jahat. Jadi kalau ada pelaku pencabulan yang korbannya adalah anak di bawah umur, pastinya perlakuan napi terhadap si pelaku luar biasa jahatnya. Soal definisi anak di Indonesia, ada sejumlah aturan yang berbeda. Kalau mengacu ke Undang-Undang Perkawinan, umur minimal menikah seseorang adalah 16 tahun. Setelah itu, seseorang nggak bisa lagi dianggap anak. Kalau mengacu ke aturan soal KTP, soal SIM, umur minimal adalah 17 tahun. Tapi biar aman, yang dijadiin acuan itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Siapapun yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah bisa dikategorikan sebagai anak. Jadi biar aman, sebelum mengajak seseorang bercinta, teman-teman harus mastiin umur si dia harus minimal 18 tahun. Kalaupun hubungannya atas dasar suka sama suka, dua-duanya sadar tanpa paksaan, tapi si perempuan umurnya di bawah 18 tahun, tetap perbuatan itu bisa dianggap pencabulan terhadap anak di bawah umur. Atau istilah lainnya, kejahatan seksual terhadap anak. Harus diingat baik-baik, belum lama ini pemerintah ngeluarin PP atau peraturan pemerintah tentang perlindungan anak. Salah satu isinya ngatur soal hukum kebiri untuk pelaku pencabulan terhadap anak. Walaupun kebirinya kebiri kimia dan bukan potong alat kelamin, tapi tetap aja kebiri. Jadi sebaiknya sebelum bertindak lebih jauh, harus diperiksa dulu KTP si perempuan. Mastiin umur sama statusnya. Perkara KTP-nya palsu itu urusan lain. Nomor 2, status perkawinan. Status pasangan harus jelas. Selain harus di atas 18 tahun, statusnya juga harus dipastiin. Bukan pasangan resmi seseorang, bukan istri orang. Kalaupun lagi dalam proses cerai, tapi belum resmi cerai, tetap statusnya masih istri orang. Soal status itu penting, karena bercinta sama istri orang adalah tindak pidana. Misal teman-teman bercinta sama seorang perempuan, ternyata perempuan itu masih punya suami, dan suaminya tahu. Suaminya bisa lapor ke polisi, lapor soal perselingkuhan. Dan polisi bisa mulai proses hukum terhadap si perebut bini orang. Main-main sama istri orang berpotensi digerebek sama suaminya. Terus dipukulin rame-rame. Besar kemungkinan juga proses penggerebekannya direkam. Terus diupload ke YouTube atau di Facebook atau di IG. Dan semua orang bisa ngeliat. Semua orang itu termasuk keluarga sama teman-teman si perebut bini orang. Bayangin teman-teman masuk penjara karena tindak pidana perebutan bini orang. Bayangin juga gimana malunya keluarga besar. Bayangin juga nanti di dalam penjara. Perlakuan macam apa yang akan diterima dari napi lain. Jadi sebelum bertindak lebih jauh, KTP si perempuan harus diperiksa. Untuk mastiin status resminya atau minimal periksa surat cerai. Nomor 3, konsenitas. Konsenitas atau kesadaran dari masing-masing partisipan dalam urusan bercinta. Itu penting.
Karena kalau nggak ada konsenitas dari kedua partisipan, bisa jadi aksi bercinta yang dilakukan dianggap aksi kekerasan seksual, bisa dianggap pemerkosaan. Contohnya begini, kalau gue ketemu perempuan di tempat dugem, dan perempuan itu udah dibawa pengaruh alkohol, udah mabuk parah, terus dia gue ajak ML dan mau, itu bisa bahaya buat gue. Bisa aja dia lapor ke polisi, dia ngaku diperkosa sama gue, karena waktu gue ngajak dia, jawaban yang dikasih ke gue adalah jawaban yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jawaban dari orang yang nggak sadar. Soalnya perempuan itu nggak dalam keadaan sadar waktu diajak bercinta. Dan jawaban atau respon dari dia nggak bisa dianggap sebagai jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Ngajak ML perempuan mabok sama bahayanya sama sengaja bikin perempuan nggak sadar untuk ditidurin. Dua tindakan itu sama-sama bisa dipidana. Konsenitas juga termasuk kesetaraan kedua belah pihak. Misalnya ada seorang bos di sebuah perusahaan yang memanfaatkan pengaruhnya untuk bercinta dengan anak buahnya. Bisa dibilang posisi kedua partisipan nggak setara. Bisa jadi si bawahan mau nerima tawaran si bos untuk bercinta karena takut kehilangan kerjaan. Jadi aksi bercinta antara si bos dengan bawahan terjadi tanpa konsenitas si bawahan. Dalam kasus ini, si bawahan nggak dalam kesadaran penuh waktu nerima tawaran si bos. Si bawahan adalah korban kekerasan seksual, dan si bos adalah pelaku yang bisa dipidana. Aksi si bos nggak jauh beda dengan aksi pelaku pemerkosaan yang memaksa korbannya dengan kekerasan. Nomor 4, tidak didokumentasikan. Mendokumentasikan adegan bercinta adalah tindak pidana. Walaupun adegan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, atau bahkan pasangan resmi, tetap bisa dianggap sebagai tindak pidana. Kita bisa belajar dari kasus yang menjerat artis Indonesia belum lama ini, Gisel. Dia ngerekam kegiatan dia sama pasangannya. Terus rekaman itu jebol ke internet karena Gisel sama pasangannya dengan sadar ngerekam aksi bercinta mereka. Mereka berdua terpaksa urusan sama penegak hukum. Kita ingat dulu di tahun 2010, Ariel, vokalis band, terpaksa harus urusan sama penegak hukum karena kasus yang sama. Padahal Ariel cuma ngerekam aksi dia sama pasangan-pasangannya dan dia nggak nyebarin rekaman itu. Tapi sialnya Ariel, rekaman dia sama pasangan-pasangannya disimpan di laptop, diambil sama teman dia. Temannya Ariel terus nyebarin rekaman itu sampai akhirnya nongol di internet. Ariel walaupun nggak ikut nyebarin, tapi dia tetap dianggap bersalah dan tetap dipenjara tahun 2010. Dia ditersangkain. Tahun 2011 dia divonis 3 tahun 6 bulan. Teman dia yang nyolong terus nyebarin rekaman dia juga ikut dipenjara. Gue yakin Gisel sama Ariel sama-sama nggak niat nyebarin rekaman mereka masing-masing. Tapi tetap mereka harus urusan sama penegak hukum. Jadi biar aman, baiknya aksi-aksi teman-teman jangan direkam sama sekali. Karena nggak ada yang bisa jamin rekaman itu nggak akan bocor ke internet. Nomor 5, tanpa kekerasan. Hal yang nggak kalah penting untuk diingat adalah proses bercinta. Harus berlangsung tanpa kekerasan. Nggak boleh ada aksi penganiayaan yang terjadi selama bercinta. Nggak boleh ada yang terluka secara lahir maupun batin selama proses bercinta. Jadi kesimpulannya, jadi teman-teman kalau disimpulkan sebelum mengajak bercinta seseorang, yang harus diperhatiin umur,
status perkawinan, sama konsenitas dari pasangan yang akan diajak bercinta. Selain itu harus diingat juga, aksi bercinta jangan didokumentasiin dan jangan sampai ada unsur kekerasan. 5 hal ini gue dapat dari pengalaman gue pribadi sama dari saran-saran yang dikasih ke gue. Kalau misalnya teman-teman mikir ada hal penting yang nggak dibahas di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.